Silakan siapkan dan berdoa sebelum memulai pelajaran. Perhatian semuanya di tempat duduk. Siap gerak, hormat gerak, tegak gerak. Beri salam. Baik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelumnya Profesor terlebih dahulu. Adelia Putri, Afif, Alfa Nabila, Afrod, Aisyah, Aldo, Alif Ramadan, Alfa Ilham, Arya Kusuma, Azahra Nabila, Azam Fadil, Desnia Andini, Devi Bila, Irmiza, Faiz, Jamia Jeda, Muhammad Fadil, Muhammad Faiz, Muhammad Farhan, Nabil, Rido, Safira, Rizka Rahayu, Taufik, Zahira, Aulia Najwa, Nur Habibah. Berarti hadir semua. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, coba memberikan sedikit motivasi untuk membuka pembelajaran kita hari ini, yaitu gapailah cita-citamu setinggi langit di angkasa. Seberat apapun perjuangan, kita harus melewatinya dengan berdoa. Oke, sebelumnya yaitu tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu dengan menggunakan media pembelajaran Word, peserta didik mampu mengidentifikasikan kegiatan konsumsi dengan baik dan benar. Pemahaman bermaknanya yaitu memberikan pemahaman tentang kegiatan ekonomi masyarakat. Pertanyaan pemantiknya, apa itu kegiatan konsumsi? Itulah dia tujuan pembelajaran kita pada hari ini.
Baik, sebelumnya ada yang tahu apakah judul pembelajaran kita hari ini? Pembelajaran kita hari ini yaitu berjudul kegiatan konsumsi. Oke, kita masuk ke materi yaitu apa itu kegiatan konsumsi. Apa itu kegiatan konsumsi? Kegiatan konsumsi adalah kegiatan memakai atau menggunakan, memanfaatkan, menghabiskan nilai guna yaitu manfaatnya dari suatu barang atau jasa baik secara sekaligus maupun berangsur-angsur. Yang mana dua bentuk konsumsi yang dilakukan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konsumsi yang mengurai nilai guna suatu barang atau jasa, contohnya yaitu konsumsi terhadap pakaian, sepatu, tas, dan televisi. Yang kedua yaitu konsumsi yang menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa, contohnya yaitu konsumsi terhadap nasi, sabun cuci, dan sampo akan habis nilai gunanya begitu barang tersebut digunakan. Yaitu apa tadi kegiatan konsumsi? Kegiatan konsumsi adalah kegiatan memakai, menggunakan, memanfaatkan, menghabiskan nilai guna, manfaat dari suatu barang atau jasa, baik secara sekaligus maupun berangsur-angsur. Ada dua bentuk konsumsi yang dilakukan, yaitu konsumsi yang menguraikan nilai guna suatu barang dan jasa. Apa saja contohnya? Contohnya yaitu pakaian, sepatu, tas, dan televisi. Yang kedua, konsumsi yang menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Contohnya yaitu nasi, sabun cuci, dan sampo jika digunakan dalam sekali pakai. Selanjutnya yaitu apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Tingkat konsumsi adalah susunan tingkat kebutuhan seseorang atau rumah tangga dalam jangka waktu tertentu yang akan dipenuhi dan pendapatannya atau dana yang tersedia. Yang pertama yaitu faktor dari dalam atau internal. A yaitu motivasi seseorang beda. Yang B, sikap hidup seseorang ada yang hemat dan ada yang boros. Yang ketiga yaitu pendapatan. Besar kecilnya pendapatan akan berpengaruh terhadap konsumsi seseorang. Yang terakhir yaitu usia. Orang yang sudah dewasa tingkat konsumsinya lebih tinggi dibandingkan dengan balita. Selanjutnya yaitu yang E, jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan kepentingan sehingga jenis konsumsinya berbeda. Selanjutnya yaitu tingkat pendidikan. Perbedaan tingkat pendidikan juga mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. Dan juga jenis pekerjaan. Setiap jenis pekerjaan membutuhkan jenis barang atau jasa yang berbeda. Terakhir yaitu agama. Kebutuhan barang bagi pemeluk agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu mempengaruhi konsumsi seseorang. Apa tadi tingkat konsumsi? Susunan tingkat kebutuhan seseorang
konsumsi, yang kedua sikap hidup, yang ketiga pendapatan, yang keempat usia, yang kelima jenis kelamin, yang keenam tingkat pendidikan, yang ketujuh jenis pekerjaan, yang keempat itulah dia faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi. Faktor dari dalam yaitu internal. Selanjutnya faktor dari luar yaitu eksternal. Yang pertama yaitu keluarga. Kita sering mendengarkan ada keluarga besar dan keluarga kecil. Kebudayaan di Indonesia terdapat banyak kebudayaan masyarakat. Yang ketiga, kelas sosial. Kelas sosial adalah pembagian kelas masyarakat berdasarkan kriteria tertentu, misalnya status ekonomi. Selanjutnya yaitu lingkungan sosial. Lingkungan sosial juga memiliki pengaruh terhadap konsumsi keluarga. Selanjutnya harga barang. Pendapatan dan harga barang berhubungan erat dengan kegiatan konsumsi. Tingkat peradaban orang pada masa sekarang yang memiliki kehidupan modern, tingkat konsumsinya lebih tinggi daripada orang yang hidup pada masa lampau yang masih primitif. Lingkungan tempat tinggal. Lingkungan tempat tinggal juga mempengaruhi perbedaan konsumsi. Misalnya, orang yang bertempat tinggal di kota cenderung memiliki tingkat konsumsi yang lebih tinggi daripada orang yang hidup di daerah pedesaan. Apa saja tadi faktor dari luar yaitu eksternal? Yang pertama yaitu keluarga. Yang kedua kebudayaan. Yang ketiga kelas sosial. Yang keempat lingkungan sosial. Yang kelima harga barang. Enam tingkat peradaban. Yang ketujuh tingkat tinggal. Lingkungan tempat tinggal. Oke, selanjutnya yaitu pelaku kegiatan konsumsi. Pelaku kegiatan konsumsi yang mana diidentikan dengan perorangan atau rumah tangga keluarga. Sebenarnya pelaku kegiatan konsumsi tidaklah rumah tangga keluarga saja, yang mana juga rumah tangga perusahaan dan rumah tangga negara. Yang pertama yaitu rumah tangga keluarga. Rumah tangga keluarga adalah secara individu yang tinggal dalam satu atap dan membuat keputusan secara bersama. Rumah tangga keluarga biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Yang kedua, rumah tangga perusahaan. Rumah tangga perusahaan, rumah tangga dalam kegiatan ekonomi yaitu mengonsumsi barang dan jasa. Sebagian besar barang dan jasa tersebut disediakan oleh perusahaan. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Pemerintah menjalankan roda pemerintahan dan berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemerintah menyediakan sarana dan prasarana kepada masyarakat seperti antara lain yaitu jalan raya, angkutan umum, rumah sakit, dan pasar. Ya, pelaku kegiatan konsumsi. Apa tadi pelaku kegiatan konsumsi? Yang pertama, rumah tangga keluarga. Yang kedua, rumah tangga perusahaan. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Baik, itulah dia materi tentang kegiatan konsumsi pada hari ini. Selanjutnya yaitu kita belajar menggunakan media pembelajaran yaitu Wordboard.
Oke, lanjut kita ke game. Untuk game kali ini yaitu kita dalam bentuk per kelompok. Untuk kelompoknya yaitu 6 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, 5, dan 6. Bisa dimengerti? Lagi. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Silakan bentuk kelompoknya dengan rapi. Silakan. Berarti 6 kelompok. Perhatikan Ibu ya, cara bermainnya. Game kali ini yaitu game show quiz. Perhatikan di papan tulis. Oke, yang pertama yaitu dengarkan Ibu ya. Setiap perwakilan kelompok maju ke depan dan jumlah soal yang dijawab yaitu 10 soal. Satu soal yaitu 30 detik. Berarti 10 soal semuanya. Satu soal waktunya 30 detik. Di pertengahan permainan nanti terdapat bonus poin. Nanti tekan saja bonus poin, dia secara acak pilih aja salah satu untuk menambah poin kelompoknya. Jadi setelah melihat bonus poin, nanti kita bisa melihatnya seperti ini. Masuk ke game. Kita masuk ke soal pertama yaitu apakah jawabannya benar? Beginilah contohnya. Nanti poinnya sudah tertera di ujung atas kanan. Oke, nanti setiap kelompok pasti menentukan berapa jumlah poin kelompoknya. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Baik, kita lanjut yaitu dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju perwakilannya ke depan untuk bermain game. Pada detik ini. 1 boleh. Silakan. Gajah. Jadi ini dari kelompok 1.
Sudah siap apa? Sudah. Oke, nanti yang benar tunjuk apa ya? Kita mulai. Yang lain perhatikan, teman kelompok yang lain. Ready? Ready. A, B atau C? C itu apa isinya? Kegiatan konsumsi. Mari kita lihat apakah benar. Ya, benar. Poin pertama itu kelompok 1 yaitu 110. Selanjutnya soal kedua. A, faktor dari dalam. Kita lihat. Ya, benar. Poin kelompok 1 yaitu 205. Selanjutnya, yang ketiga. Yang lain jangan ada bersuara. Faktor dari luar. Ya, benar. Poin kelompok 1 yaitu 345. Ini dia bonus poin. Tunggu apa? Nanti diacak terlebih dahulu. Silakan pilih yang mana apa? Yang tengah. Kali 3. Poinnya 345 dikali 3. Selanjutnya C pakaian dan skor 450. Selanjutnya sabun cuci dan skornya 569. Sudah tingkat kebutuhan seseorang atau rumah tangga dalam jangka waktu tertentu disebut tingkat konsumsi. Apakah benar? Ya, benar. Skor kelompok 1 yaitu 386. Oke, bonus lagi. Bonus 4 poin. Silakan dipilih apa? Tengah lagi. Tambah 200. Poin bertambah 200. Menjadi 886. Oke, selanjutnya. Besar kecilnya akan berpengaruh terhadap perilaku konsumsi seseorang disebut pendapatan. Ya, benar. Skor kelompok 1 1007. Selanjutnya, pembagian kelas masyarakat berdasarkan kriteria tertentu, misalnya status ekonomi, disebut kelas sosial. Yakin? Ya, benar. Jumlah poin kelompok 1 1121. Selanjutnya, anggaran pendapatan dan belanja negara. Singkatannya adalah APBN. Mari kita lihat apakah benar atau salah. Ya, benar. Skor kelompok 1 1239. Bonus poin. Tambah 200. Poin ditambah 200. Menjadi
Poin kelompok 1 1439. Soal terakhir. Tiap jenis pekerjaan dibutuhkan jenis barang atau jasa yang berbeda. Misalnya, C itu apa? Konsumsi seorang dokter berbeda dengan seorang guru, yakin? Oke, kita lihat. Ya, benar. Untuk kelompok 1. Mari kita lihat skornya berapa untuk kelompok 1. Skornya adalah 1552 untuk kelompok 1. Kasih tepuk tangan. Boleh duduk kembali, Kakak. Oke, selanjutnya yaitu kelompok 3. Silakan maju ke depan perwakilan kelompok 3. Oke, kita mulai. Siap kelompok 3. Kita maju ke depannya, kelompoknya acak aja. Kegiatan memakai, menggunakan, memanfaatkan, menghabiskan waktunya, manfaat dari suatu barang atau jasa disebut. Yaitu apa? Kegiatan konsumsi. Ya, benar. Jumlahnya yaitu poinnya 115. Selanjutnya, A, B atau C? Faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang. A, faktor di dalam. Ya, benar. Silakan tepuk tangan yang lain perhatikan. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang terdiri atas kesehatan, kebudayaan, kelas sosial disebut faktor. Faktor dari luar. Ya, benar. Poin dari kelompok 3 344. Oke, bonus poin untuk kelompok 3. Yang mana? Tambah 200. Poinnya ditambah menjadi 200. 34 menjadi 544. Selanjutnya, konsumsi yang mengambil nilai guna suatu barang atau jasa. Contohnya, yaitu apa? Pakaian dan sepatu. Ya, benar. Kelompok 3. Suatu barang atau jasa, contohnya sabun cuci dan sampo. Benar atau salah? Ya, benar. Poin untuk kelompok 3 774. Selanjutnya, yaitu apa? Tingkat konsumsi. Mari kita lihat sama-sama. Apakah benar? Ya, benar. Kelompok 3 889. Selanjutnya bonus poin. Yang mana? Silakan dituju, pilih yang mana? Yang tengah. 839. Selanjutnya, besar kecilnya akan berpengaruh terhadap perilaku konsumsi seseorang disebut modal, pendapat atau keuntungan.
berdasarkan kriteria tertentu, misalnya status ekonomi ada pun. B. Kelas sosial. Ya, benar. Skornya yaitu 957. Selanjutnya, soal ke-9. Anggaran pendapatan dan belanja negara singkatannya adalah singkatannya A. Apa itu A? APBN. Apakah benar? Ya, benar. Skornya yaitu 1071. Bonus poin terakhirnya. Pilih yang mana? Boleh. Tambah 100. Poin ditambah dengan 100. 1171 poin sementara. Soal terakhir, setiap jenis dan dibutuhkan jenis barang atau jasa yang berbeda. Misalnya, konsumsi seorang dokter berbeda dengan seorang guru. Jawabannya benar atau salah? Ya, benar. Jadi, untuk skor kelompok 3 yaitu 1288. Kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya yaitu kelompok 2. Silakan perwakilan kelompok 2 maju ke depan. Apakah perwakilan kelompok 2 ini lebih menegakkan untuk skornya? Mari kita lihat. Apakah sudah siap? Siap. Yang lain perhatikan temannya. Ready? Oke, pertama, baca soal. Kegiatan memakai, menggunakan, memanfaatkan, mengambilkan nilai guna dari suatu barang atau jasa disebut kegiatan konsumsi. Apakah benar atau salah? Benar. Skornya 113. Soal kedua. Faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi seorang terdiri atas motivasi, pola hidup, pendapatan disebut faktor dari dalam, dari lingkungan atau dari luar. Faktor dari dalam apa itu? Ya, benar. Skor untuk kelompok 2 yaitu 223. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi tingkat asumsi seorang terdiri atas keluarga, budaya, kelas sosial disebut faktor dari luar atau dari dalam. Faktor dari luar. Ya, benar. Skor untuk 2 yaitu 336. Bonus poin. Oke. Kurang 50 poin. 186. Selanjutnya, konsumsi yang mempengaruhi nilai guna suatu barang atau jasa. Contohnya, pakaian dan sepatu. Ya, benar. Yang kelima, konsumsi yang menghabiskan nilai guna barang
benar? Ya, benar. 523. Selanjutnya, soal nomor 6. Menantikan kebutuhan seseorang atau rumah tangga dalam jangka waktu tertentu. Disebut A, B, atau C? B. Singkat. Konsumsi. Ya, benar. Skor untuk kelompok 2 yaitu 637. Bonus poin lagi. Silakan dipilih untuk perwakilan kelompok 2. Oke. Tambah 200. Poin sementara ditambah 200. 837 untuk poin kelompok 2. Selanjutnya, besar kecilnya akan berpengaruh terhadap perilaku konsumsi seseorang. Disebut A, pendapatan, B, modal, C, keuntungan. A, pendapatan. Yakin? Ya, benar. Skornya 951. Selanjutnya, bagian kelas masyarakat berdasarkan kriteria tertentu, misalnya status ekonomi. Disebut kebudayaan, kelas sosial, atau kekeluargaan. Kelas sosial, mari kita lihat apakah benar atau salah. Ya, benar. Poinnya yaitu 1064. Selanjutnya, anggaran pendapatan dan belanja negara. Singkatannya adalah APBN, APNP, atau SPPN. A, yakin? APBN. Ya, benar. Skor untuk kelompok 2 yaitu 1179. Bonus poin terakhir. Kita buka. Tambah 200. Menjadi 1379. Soal terakhir untuk kelompok 2. Setiap jenis pekerjaan membutuhkan jenis barang atau jasa yang berbeda. Misalnya, konsumsi seorang dokter berbeda dengan seorang guru. Ya, benar. Berarti skor untuk kelompok 2 yaitu 1495. Silakan duduk untuk kelompok 2. Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya kita sharing lagi kelompok 4. Silakan maju perwakilan kelompok 4. Nur Habibah siap? Kita mulai. Soal pertama. Kegiatan memakan, menggunakan, memanfaatkan, menghabiskan nilai guna, manfaat dari suatu barang atau jasa disebut kegiatan konsumsi, distribusi, atau produksi. Konsumsi. Apakah benar atau salah? Ya, benar. Skor untuk kelompok 4 112 soal pertama. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi seorang terdiri dari motivasi, sikap hidup, pendapatan disebut faktor. Faktor dari dalam atau dari luar atau lingkungan? Yakin? Faktor dari dalam. Faktor dari dalam isinya yaitu benar. Selanjutnya yang ketiga, faktor
faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang terdiri atas keluarga, kebudayaan, sosial disebut faktor dari luar. Faktor dari luar. Ya, benar. Skor untuk kelompok 4 226. Selanjutnya bonus poin. Silakan dipilih. Oke, yang 7 tambah 200 dari poin 226 menjadi 426 untuk poin kelompok 4. Selanjutnya konsumsi yang mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa, contohnya makanan, ya salah, contohnya yaitu pakaian dan sepatu. Konsumsi yang menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa, contohnya sabun, cuci, dan sampo. Ya, benar. Soal berenang, susunan tingkat kebutuhan seseorang atau rumah tangga dalam jangka waktu tertentu disebut B. Tingkat konsumsi, produksi, atau konsumen. B itu apa? Tingkat konsumsi. Apakah benar atau salah? Ya, benar. Skor yaitu 648. Bonus poin lagi. Apakah bonus poin yang didapatkan dari kelompok 4 akan dipilih Nur Habibah? Mau yang mana? Yang bawah. Tambah 200 menjadi 848. Soal ke-7. Besar kecilnya akan berpengaruh terhadap perilaku konsumsi seseorang. Disebut pendapatan, modal, atau keuntungan. Pendapatan, yakin? Ya, benar. Selanjutnya, soal ke-8. Pembagian kelas masyarakat berdasarkan kriteria tertentu, misalnya status ekonomi, disebut kebudayaan, kelas sosial, kekeluargaan. A, B, atau C? A, B, atau C? B, kelas sosial. Ya, benar. Jumlah skor kelompok 4 1074. Selanjutnya, anggaran pendapatan dan belanja negara. Singkatannya adalah APBN, APLP, SPBN. A, B, atau C? APBN. A. Ya, benar. Skornya yaitu 1187. Bonus poin. Pilih yang mana, Nur Habibah? Yang di tengah. Tambah 100 dari poin 1287. Soal terakhir. Setiap jenis pekerjaan membutuhkan jenis barang atau jasa yang berbeda. Misalnya A, B, atau C? C itu konsumsi seorang dokter berbeda dengan seorang guru. Benar atau salah? Mari kita lihat. Ya, benar. Berarti skor untuk kelompok 4
yaitu 1399. Kasih aplaus untuk kelompok 4. Silakan duduk kembali Nurhadiza. Oke, kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, selanjutnya yaitu kita kelompok 5. Silakan perwakilan kelompok 5 maju ke depan. Siap, Farhan? Oke. Soal pertama, kegiatan memakai menggunakan perangkat guna dari suatu barang atau jasa disebut kegiatan konsumsi. Benar? Benar. Ya, benar. Selanjutnya soal kedua, faktor yang mempengaruhi tingkat prestasi seseorang terdiri atas motivasi, sikap hidup, pendapatan disebut faktor. Faktor dari dalam. Oke, faktor dari dalam. Ya. Selanjutnya soal ketiga, Farhan. Faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi seseorang terdiri atas keluarga, kebudayaan, kelas sosial disebut faktor. Faktor dari luar. Faktor dari luas. Ya, benar. Selanjutnya yaitu bonus poin. Silakan diperhatikan. Mana Farhan? Ya, ini. Tambah 200. Ya, 548. Selanjutnya Farhan. Konsumsi yang mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa. Contohnya apa? Pakaian dan sepatu. Pakaian dan sepatu. Apakah benar atau salah? Kita lihat. Benar. Ya. Soal selanjutnya, konsumsi yang menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Contohnya, Sabun cuci dan sampo. sabun cuci dan sampo. Mari kita lihat. Ya. Selanjutnya Farhan, soal nomor 6. Susunan tingkat kebutuhan seseorang atau rumah tangga dalam jangka waktu tertentu disebut A, B, atau C? B. Tingkat domennya. Tingkat konsumsi. Mari kita lihat sama-sama apakah benar atau salah. Ya. Yaitu 901. Bonus poin lagi. Silakan dipilih. Tambah 200. 1101 poin untuk kelompok 5. Selanjutnya Farhan. Besar kecilnya akan berpengaruh terhadap perilaku konsumsi seseorang. Disebut A, B, atau C? A. Pendapatan. A, pendapatan. Mari kita lihat. Ya, benar. Soal ke-8. Berdasarkan kelas masyarakat berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya, status ekonomi yang disebut dengan kebudayaan, kelas sosial, atau kekeluargaan. B. Kelas sosial. Yakin? Yakin. Benar. Ya, benar. Selanjutnya yang
Anggaran pendapatan dan belanja negara. Singkatannya adalah A, B atau C? A. APBN. Ya, benar. Bonus poin terakhir untuk kelompok 5. Tambah 200. Poin 1653 kelompok 5. Soal terakhir orang kerja jenis pekerjaan membutuhkan jenis barang atau jasa yang berbeda. Misalnya A, B atau C. C. Konsumsi seorang dokter berbeda dengan seorang yakin? Yakin. Ya, benar. Untuk kelompok 5, skor dari kelompok 5 yaitu 1768. Tinggi lah, udah lo deh. Padahal gajah. Oke, selanjutnya yaitu kelompok terakhir, kelompok 6. Silakan maju ke depan untuk perwakilan kelompok 6. Siap? Soal kegiatan memakai gunakan memanfaatkan menghabiskan dengan dari barang atau jasa disebut C. Kegiatan konsumsi. Yang lain perhatikan temannya. Ya, selanjutnya faktor fisika atau subjektif seorang di atas motivasi sikap hidup pendapatan disebut faktor dari dalam, dari luar atau lingkungan. A, B atau C? Yakin A? Ya, benar. Soal selanjutnya yang ketiga. Faktor yang mengalami tingkat kesulitan seseorang terdiri atas keluarga, kebudayaan, dan sosial disebut faktor lingkungan dari dalam atau dari luar. A, B atau C? B. Faktor dari luar. Ya, benar. Selanjutnya bonus poin untuk kelompok 6. Perhatikan baik-baik ya. Pilih yang mana? Tambah 200. Menjadi 543 poin untuk kelompok 6. Soal selanjutnya, konsumsi yang mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa, contohnya makanan, barang mainan, pakaian atau sepatu. A, B atau C? C, yakin? Ya, benar. Soal selanjutnya, konsumsi yang menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa, contohnya A. Sabun cuci dan sampo, B. Bunga kertas, C. Tas dan sepatu. A, B atau C? A. Mari kita lihat benar atau salah. Ya, benar. Selanjutnya, soal ke-6. Susunan tingkat kebutuhan seseorang atau rumah tangga dalam jangka waktu tertentu disebut A, B atau C? C. Mari kita lihat apakah benar atau salah. Ya, salah. Jawabannya adalah tingkat konsumsi. Oke, bonus poin untuk kelompok 6. Yang mana? Silakan
selaku konsumsi seseorang disebut soal ke-8. Pembagian kelas masyarakat berdasarkan kriteria tertentu. Misalnya, status ekonomi disebut kekayaan, kelas sosial atau kekeluargaan. A, B atau C? B. Ya, benar. Soal ke-9. Anggaran pendapatan dan belanjaan negara singkatannya adalah A, B atau C? A itu apa? APBN. Mari kita lihat apakah benar. Ya, benar. Bonus poin terakhir untuk kelompok 6. Pilih yang mana? Oke. Kali 2. Soal terakhir. Tiap jenis pekerjaan membutuhkan barang atau jasa yang berbeda. Misalnya A, B atau C. C. Konsumsi seorang dokter berbeda dengan seorang guru. Benar atau salah? Ya, benar. Berarti skor untuk kelompok 6 yaitu 1221. Tangan kelompok 6. Baik, itulah dia game pembelajaran kita pada hari ini. Apakah bisa dipahami dan dimengerti? Sebelumnya, Ibu akan menjawab semua pertanyaan kita pada hari ini dari game tadi. Mari kita perhatikan sama-sama dan kita jawab sama-sama untuk mengulang pembelajaran kita. Oke? Oke. Mari kita mulai bersama. Kegiatan gunakan memanfaatkan mengatakan jawabannya A, B atau C? Ya, benar. Yang kedua. Jawabannya A, B atau C? A, B atau C? Ya, benar. Selanjutnya, nomor 3. C. B. Faktor dari luar, benar. Oke, kita bonus poin dulu. Silakan perhatikan ya, nanti kita bikin sama-sama maunya yang mana. Bawah sebelah kiri. Soal keempat, A, B atau C? Pakaian dan sepatu. Selanjutnya, soal kelima, jawabannya dari apa? A, B atau C? A, sabun, cuci, dan sampo. Selanjutnya, yang ke-6. Jawabannya A, B atau C? Ya, benar. Yang ke-7. Kita bonus poin lagi. Silakan perhatikan ya.
P, B, benar. Kita bonus poin terakhir. Perhatikan lagi ya. Capek. Di tengah. Di tengah. Ya, Tahu. Menjadi 1560 soal terakhir. A, B atau C? Iya, benar. Lima. Baik, kasih aplaus untuk kita semua. Baik, selanjutnya Ibu akan memberikan soal LKPD dari pembelajaran kita pada hari ini per kelompok. Jangan lupa tulis namanya ya. Ya. Selesai.
Silakan dikerjakan ya. Ya, Bapak duduk ya. Silakan perwakilan kelompok kumpulkan ke depan. Oke, selanjutnya silakan duduk tempatnya masing-masing. Nah, sudah siap semuanya?
konsumsi itu, Bu. Bentuk konsumsi. Baik, tadi kita sudah membahas bentuk konsumsi. Bentuk konsumsi yaitu yang pertama, konsumsi yang mengurangi nilai guna suatu barang atau jasa. Contohnya, konsumsi terhadap pakaian, sepatu, tas, dan televisi. Yang kedua, konsumsi yang menghabiskan nilai guna suatu barang atau jasa. Contohnya, konsumsi terhadap nasi, sabun cuci, dan sampo yang habis digunakan dalam sekali pakai. Sampai di sini paham bentuk kegiatan konsumsi? Paham? Oke, selanjutnya apakah ada lagi yang ingin bertanya? Oke, apa pertanyaannya? Faktor kegiatan konsumsi. Yang pertama yaitu faktor dari dalam, yaitu eksternal. Faktor dari luar yaitu eksternal. Itulah dia faktor mempengaruhi tingkat konsumsi. Bisa dimengerti? Selanjutnya, siapa lagi yang bertanya? Saya, Bu. Oke, apa pertanyaannya? Faktor dalam kegiatan konsumsi itu apa saja? Faktor dari dalam. Faktor dari dalam apa saja? Yang pertama, motivasi. Yang kedua, sikap hidup. Yang ketiga, pendapatan. Yang keempat, usia. Yang kelima, jenis kelamin. Yang keenam, tingkat pendidikan. Yang ketujuh, jenis pekerjaan. Yang terakhir yaitu agama. Bisa dia faktor kegiatan konsumsi dari dalam. Bisa dimengerti? Bisa. Oke, apakah ada lagi yang bertanya? Sudah paham semuanya? Sudah. Oke, di sini jika sudah paham semuanya, kita akan merefleksikan pembelajaran kita. Apa saja yang diperbaiki? Yang diperbaiki yaitu adalah kita harus lebih fokus terhadap pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita tutup, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan maju ke depan. Oke, silakan maju ke depan. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Tiga perbedaan orang pada zaman Nyalain suara. tingkat konsumsinya lebih tinggi daripada orang yang hidup pada masa lampau yang masih limited. Juga tempat tinggal juga mempengaruhi perbedaan misalnya orang yang bukan tinggal di kota cenderung memiliki tingkat konsumsi yang lebih tinggi daripada orang yang hidup di daerah pedesaan. Kebutuhan yang selalu terpenuhi tergolong pada kedua faktor inter dan ekster di atas. Cara memenuhi konsumsi seorang membutuhkan empat tersebut. Dengan demikian tingkat konsumsi dapat dijadikan sebagai tolak ukur bukan kesejahteraan suatu keluarga. Ya, tangan. Selanjutnya, apakah ada lagi yang ingin menyimpulkan? Silakan maju. Motivasi, sikap, hidup, pendapat, usia, jenis kelamin, keadaan, agama. Definiasi,
silakan duduk di tempat. Selanjutnya, apakah ada lagi yang ingin menyimpulkan? Silakan maju Nur Habibah. Dilakukan oleh yang dilakukan oleh DPR melalui dan anggota dewan dilakukan oleh dan dilakukan oleh DPR melalui sidang APBN negara pemerintahan dan anggota dewan kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh pemerintahan di berbagai daerah. Oke, silakan kembali mengumpulkan. Selanjutnya, ada lagi yang menyimpulkan? Jauh. Silakan apa menyimpulkan? Masya Allah. Kegiatan konsumsi. Istilah konsumsi biasa digunakan untuk menggambarkan makanan dan minuman yang disajikan dalam suatu acara tertentu. Misalnya, dalam suatu pertemuan di sekolah ada bagian menyajikan makanan dan minuman pada acara tersebut. Di dalam ilmu teknik, istilah konsumsi tidak hanya mengatur memastikan keamanan, tapi menyangkut semua kebutuhan yang baik sekali maupun Oke, silakan. Bagus sekali, anak-anak ibu sudah bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Perhatikan ke depan, ibu akan menyimpulkan kembali pembelajaran kita hari ini. Yang mana kegiatan konsumsi yaitu kegiatan yang memakan, menggunakan, memanfaatkan, dan menghabiskan nilai guna dari suatu barang atau jasa baik secara sekaligus maupun berangsur-angsur. Yaitu dua bentuk konsumsi yang dilakukan, konsumsi yang mengurai nilai guna suatu barang, yang kedua konsumsi yang menghabiskan nilai guna suatu barang. Faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi, faktor internal dan faktor eksternal. Selanjutnya yaitu pelaku kegiatan konsumsi. Yang pertama, rumah tangga keluarga. Yang ketiga, rumah tangga perusahaan. Yang kedua, rumah tangga perusahaan. Yang ketiga, rumah tangga pemerintahan. Baik, itulah dia materi kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Baik, selanjutnya yaitu sebelum kita tutup, kita terdapat kesalahan. Ibu mohon diberi izin dan diberi maaf dalam penyampaian materi. Silakan ketua kelas siapkan teman kelasnya masing-masing. Perhatian semuanya, di tempat duduk. Siap gerak, hormat gerak, tegak gerak, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.